Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan kali ini Om Bob masih berada di Kebumen, tepatnya di Desa Karangkembang, Kecamatan Alian. Di tempat Om Bob berdiri ini tidak jauh dari makam, masih di Kecamatan Ngalian, yaitu makam Bagus Maduseno. Namun ini sekarang saya Om Bob berada di Desa Karangkembang, tepatnya di makam putra dari Ki Bagus Maduseno, yaitu beliau adalah Tumenggung Bodronolo. Tumenggung Bodronolo adalah putra dari Bagus Maduseno. Berarti beliau adalah cucu dari Ki Ageng Mangirwonoboyo ketiga. Ini di Desa Karangkembang, Kecamatan Alian. Tempatnya cukup tinggi. Dan makam ini kurang lebih ya sekitar 4 kilo dari komplek makam-makam Tumenggung Kolopaking yang tadi di Kecamatan Kebumen Kota, ya, Kecamatan Kebumen. Dan komplek makam Tumenggung Bodronolo ini begitu asri. Ini di antara hutan-hutan bambu dan jalan agak mendaki. Ini begitu asri dan teduh makam Tumenggung Bodronolo yang merupakan Adipati Panjer pertama. Dan tempat ini, makam Tumenggung Bodronolo, merupakan situs makam yang wajib dikunjungi oleh penguasa atau bupati-bupati Kebumen di saat puncak hari jadi Kabupaten Kebumen. Jalan masih mendaki dan Om Bob menuju ke makam Tumenggung Bodronolo. Dan kelihatannya makam beliau Tumenggung Bodronolo ini cukup tinggi memanjatnya kawan-kawan sekalian. Om Bob tadi dari bawah itu cukup tinggi, kurang lebih ada lebih dari 300 meter lebih katanya. Di atas bukit ternyata makam beliau Bupati Adipati Panjer pertama Tumenggung Bodronolo yang merupakan putra dari Bagus Maduseno. Berarti Bodronolo adalah memiliki rekam jejak dengan Trah Mangirwonoboyo, sekaligus Trah dari Mataram Panembahan Senopati. Om Bob terus menuju ke sana. Assalamualaikum ya ahli kubur. Begitu tinggi. Om Bob harus menaiki beberapa anak tangga yang cukup curam untuk menuju ke puncak. Di puncak itulah makam beliau Tumenggung Bodronolo. Ini di tengah, mungkin ini makam-makam tua bercampur dengan makam-makam baru kelihatannya. Dari nisannya kelihatan. Ini dan alhamdulillah di bawah pohon besar ini bersemayam beliau tokoh yang memiliki jasa besar terhadap Mataram, khususnya di era Sultan Agung dalam penyerangan Mataram ke Batavia tahun 1629, dan merupakan tokoh yang menurunkan Adipati Panjer dari 1 sampai ganti Kolopaking ke-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tinggi kawan-kawan sekalian.
Inilah beliau. Makam Tumenggung Bodro Nolo. Dan inilah makam-makam mungkin laskar-laskar atau keluarga atau penderek beliau di samping ini. Dan Bob akan bertutur tangan beliau di tempat yang nyaman dan teduh ini, di tengah terik matahari Kebumen yang terik dan panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Saat ini tapi Om Bob tidak udut dan tidak ngopi, dan dengan penuh rasa hormat Om Bob saat ini berada di sisi makam seorang tokoh yang luar biasa, yang memiliki jasa besar terhadap sejarah Kebumen atau Panjer dan juga Mataram di era Sultan Agung Hanyakorokusumo. Beliau juga seorang tokoh yang merupakan jejak-jejak keturunan Ki Ageng Mangirwonoboyo III dan sekaligus keturunan daripada Panembahan Senopati. Beliau adalah Tumenggung Bodro Nolo dengan Ibu Nyai Tumenggung Bodro Nolo. Tempat ini di atas bukit sangat nyaman sekali di Desa Karangkembang, Kecamatan Arian, Kebumen. Dan Om Bob kesempatan ini sekaligus dalam rangka penelusuran Om Bob terhadap jejak-jejak Terah Ki Ageng Mangir. Setelah kemarin dulu pernah Om Bob menyampaikan atau menelusuri ayah beliau, yaitu Bagus Maduseno. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan sedikit menuturkan secara ringkas saja tentang sejarah daripada Tumenggung atau Bagus Bodro Nolo. Bagus Bodro Nolo ini merupakan putra dari Tumenggung atau Bagus Maduseno. Makam Bagus Maduseno sendiri ya di Kecamatan Alian, namun berbeda desa, masih di Kecamatan Alian ini. Memang di antara Kecamatan Alian dengan kecamatan sebelahnya itu banyak sekali dimakamkan tokoh-tokoh pendiri daripada Kadipaten Panjer. Kembali ke beliau Nolo. Beliau merupakan putra dari Bagus Maduseno, sedangkan Bagus Maduseno sendiri merupakan putra dari Ki Ageng Mangirwonoboyo III. Ada juga versi yang menyebut Ki Ageng Mangirwonoboyo IV. Dengan istri yaitu Ibu Roro Pembayun. Ibu Roro Pembayun merupakan putri sulung daripada Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Terkait dengan masalah Mataram dengan Mangir, Om Bob pernah bahas, Om Bob tidak akan bahas lagi di sini agar kita lebih fokus. Berarti beliau ini dapat dikatakan merupakan putra daripada Maduseno, berarti cucu dari Ki Ageng Mangirwonoboyo dan cucu dari Panembahan Senopati. Memang beliau dilahirkan, dibesarkan di Karanglo, di Dukuh Karanglo di Panjer sini, oleh Ki Ageng Karanglo, karena disembunyikan memang keberadaan beliau. Ini terkait dengan masalah konflik antara Mangir dengan Mataram. Beliau kemudian ayah beliau Maduseno ini menikah dengan Dewi Majati, ya, Majati atau Majati. Dari perkawinan Dewi Majati dengan Bagus Maduseno lahirlah Bagus Bodro Nolo. Dan Bagus Bodro Nolo ini merupakan salah satu murid ketika umur 15 tahun, 12 sampai 15 tahun, beliau berguru kepada Ki Ageng Geseng. Ki Geseng ini merupakan salah bernasab ilmu dengan Sunan Geseng dan Sunan Kanjeng Sunan Kalijogo. Namun bukan Sunan Geseng ya, nah, karena berbeda era. Namun Ki Geseng dari Gunung Geong. Beliau memiliki jiwa patriotisme. Beliau menjadi tokoh terhormat di daerah Panjer sini. Dan waktu itu Panjer ini di era Mataram ini termasuk daerah Putihan. Putihan itu tidak kena pajak. Nanti setelah bergabung dengan Mataram, ini menjadi Panjer ini merupakan daerah
Brang Kulon. Jadi masuk dalam Brang Kulon ini. Bagaimana Panjer ini bisa menjadi bagian daripada Mataram? Ketika tahun 1623, 1624, ketika Mataram mempersiapkan penyerbuan Mataram ke Batavia, Sultan Agung telah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk persediaan lumbung-lumbung padi. Dan salah satu utusan daripada Sultan Agung, yaitu namanya Ki Suwarno, ini datang ke Panjer. Dan saat di Panjer ini beliau ketemu dengan seorang tokoh di Panjer, ya nih, Bagus Bodronolo ini. Bagus Bodronolo diminta untuk membantu Ki Suwarno mengumpulkan bahan pangan dengan cara membeli di daerah Panjer ini untuk dikumpulkan dan dibeli menjadi perbekalan stok lumbung padi, lumbung pangan Mataram. Dan kecakapan daripada Bagus Bodronolo ini Leokeseno dilaporkan Ratu Sultan Agung, dan bahkan Sultan Agung memberikan kepercayaannya kepada Bodronolo untuk ikut sebagai prajurit Mataram menyerang ke Batavia. Dan beliau memang tahun 1627 ikut menyerbu Batavia oleh Mataram sampai tahun 1629. Berarti sampai akhir penyerangan kedua. Beliau kalau nggak salah dalam catatan Babat Kebumen dan juga beberapa blog itu, markas beliau ada di Rawah Bangke, ya, di Rawah Bangke Jakarta. Dan hingga setelah perang penyerbuan Mataram ke Batavia gagal, beliau kembali ke Panjer ini, dan Panjer ini kemudian dibagi dua kedemangan. Dengan adipati Panjer itu adalah Ki Suwarno, kemudian Panjer itu ada dua kedemangan kalau nggak salah, yaitu Panjer Gunung dan Panjer Roma. Panjer Roma itu dipegang oleh beliau, Tumenggung Bodronolo. Kemudian beliau berputra dua, yaitu yang sulung adalah Bagus Kertasutra. Kertasutra, yang kedua adalah Hastasutra. Kertasutra ini nanti menjadi patihnya Ki Suwarno. Kemudian Hastasutra ini nanti meneruskan menjadi penguasa Panjer Roma, menggantikan beliau yang Bodronolo. Kawan-kawan sekalian, ini ada dua versi yang mengatakan beliau diangkat menjadi adipati Panjer tahun 1629, ada juga versi yang menyebutkan 1645. 1400, benar, 1442. Opo belum mana yang betul, namun sejarah tonggak daripada hari jadi Kebumen itu adalah 21 Agustus 1629. Bertepatan dengan diangkatnya Bagus Bodronolo ini menjadi adipati Panjer. 21 Agustus 1629. Ini. Kawan-kawan sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, nanti beliau menjadi adipati Panjer pertama, kemudian diteruskan dengan putranya, ya putra nomor 2, yaitu Tumenggung Hastosutro. Tumenggung Hastosutro ini memiliki putra yaitu Ki Curigo. Ki Curigo memiliki putra namanya Kertowongso. Nah, saat Kertowongso ini memegang tapu kekuasaan Panjer, itu tahun 1677, kedatangan rombongan Amangkurat Agung yang mengungsi ke arah barat menuju ke Banyumas. Beliau sakit singgah di Panjer ini. Singgah di Panjer, dan oleh Kertowongso, Tumenggung Kertowongso sebagai penguasa Panjer ketiga, beliau diberi obat karena sakit. Amangkurat Agung itu minta air kelapa muda, namun karena suasana malam hari, Tumenggung Kertowongso ini mengambil kelapa yang sudah kering. Airnya diminumkan kepada Amangkurat. Ternyata dengan minum air kelapa yang kering itu, Amangkurat berangsur-angsur sembuh sakitnya dan dapat meneruskan kembali
menuju ke Banyumas. Saat itulah Tumenggung Kertowongso mendapat anugerah julukan dari Amangkurat Agung menjadi Tumenggung Klopo Aking. Klopo Aking itu adalah klopo yang kering, lama-lama menjadi Tumenggung Klopo Aking. Itu sejarah Klopo Aking. Dan nanti Obop akan ke makam Terah Klopo Aking, tidak jauh dari makam sini juga, namun di Kecamatan Kebumen. Inilah beliau melahirkan Terah Klopo Aking. Hadi Bodronolo, Tumenggung Bodronolo ini nanti menjabat sebagai penguasa Panjer di pertama sampai nanti kemarin pernah diusut oleh Om Bob di prasasti nama-nama Bupati Kebumen. Om Bob agak lupa satu persatu kan banyak sekali. Apalagi nih konsentrasi Om Bob agak buyar di tengah Ramadan ini di tengah terik matahari. Namun Om Bob telah datang membuktikan, menelusuri keberadaan Eyang Bodronolo yang merupakan jejak Terah Mangir di Panjer Kebumen ini. Dan dari beliau menurunkan Adipati Panjer, Adipati Kebumen. Karena nanti Adipati Kebumen ini ada dua terah di Panjer ini. Ini keturunan beliau ini, keturunan daripada Terah Klopo Aking ini, di samping ikut penyerangan di Batavia, kemudian di era penyerbuan Geger Pecinan, nanti di era Klopo Aking ketiga, yaitu Raden Mas Sulaiman, yang nanti beristri Raden Ayu Tan Peknio yang dari Cina Batavia. Di saat Geger Pecinan, Om Bob juga akan menelusuri. Dan juga kiprah Terah Klopo Aking ini ketika perang Diponegoro, perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, sehingga nanti pasca perang Diponegoro itu Panjer berubah menjadi Kebumen dan tidak ada lagi penguasa dari Terah Klopo Aking, namun diganti dengan Terah Arum Binang. Arum Binang itu dari terahnya Pangeran Bumidirjo, ya sama-sama juga dari Mataram, sama-sama juga cucu daripada Panembahan Senopati. Nanti Om Bob akan sempatkan untuk mampir ke makam beliau Panembahan Bumidirjo yang ada di Kutawinangun, yang pada tahun 1670 Pangeran Bumidirjo ini melarikan diri dari istana Pleret Amangkurat dan mendapat suaka politik di Panjer ini dan diberi tanah lungguh oleh Adipati atau Tumenggung Panjer kedua, yaitu Tumenggung Hastosutro di utara Sungai Luulo, dan itu nanti yang dikenal dengan kawasan Panjer di situ itu. Dan keberadaan Panembahan Bumidirjo itu berpindah-pindah. Terakhir beliau ada menetap di Kutawinangun. Kenapa berpindah-pindah? Karena memang diintai, dikejar oleh telik sandi daripada Amangkurat Agung. Nanti Om Bapak lebih jelasnya akan sampaikan saat Om Bapak berada di makam beliau Pangeran Bumidirjo. Ini kan sekalian, kembali kepada beliau, sejarah beliau, dan Kebumen sendiri itu merupakan kawasan yang dari dulu itu merupakan daerah pelarian, daerah pengungsian. Termasuk leluhur beliau, Tumenggung Bagus Maduseno, memang dilarikan ke Panjer ini oleh Ki Ageng Karanglo untuk menjauhkan dari pusat kekuasaan Mataram. Dan Om Bob telah sering bahas itu, dan beliau lahir di sini. Dan alhamdulillah kawan-kawan sekalian, Om Bob satu persatu akan menelusuri tokoh-tokoh yang Om Bob sampaikan berkaitan dengan baik itu sejarah Kebumen, sejarah Mataram maupun Terah Ki Ageng Mangir. Sekali lagi Om Bob akan sampaikan nasab beliau Ki Ageng atau Bagus Bodronolo, perpaduan antara darah Mangir dengan darah Mataram. Dari darah garis ayah, beliau adalah keturunan Ki Ageng Mangir, karena ayahnya adalah Maduseno, Bagus Maduseno, putra daripada Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Dari garis ibu ini Dewi Majati, dan
Ki Maduseno sendiri merupakan putra dari Roro Pembayun. Roro Pembayun merupakan putri dari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Ngenis bin Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo bin Ki Ageng Getas Pandowo, Ki Ageng Getas Pandowo bin Bondan Kejawan bin Kertabumi atau Brawijaya kelima. Ini nasab dari beliau perpatunya Terah Agung di tanah Jawa. Itu saya kira sekalian, dan kita wajib mendoakan beliau, bukan apa, sudah selayaknya untuk nguri-nguri dan mendoakan, karena beliau termasuk salah satu tokoh-tokoh agung di tanah Jawa ini, khususnya di Banjar ini. Dan beliau juga seorang aulia dan ikut penyebaran agama Islam, karena nanti keturunan beliau itu mendirikan padepokan agama yang banyak, karena Laskar Kolopaking termasuk pendukung daripada Laskar Perang Sabil Pangeran Diponegoro bersama dengan keturunan daripada Pangeran Bumidirjo. Itu saya kira sekalian, semoga beliau dengan keturunannya mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Opo mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam tutur Opo ini, dan kawan-kawan silakan melengkapi sendiri dengan mengkomparasi, belajar, membuka sejarah-sejarah kota-kota yang ada di Jawa Tengah ini, pasti berkaitan dengan sejarah Mataram. Agar apa? Kita menjadi tahu sejarah masa lalu kita untuk mengambil hikmah beritibar dari setiap peristiwa sejarah di masa lalu. Dan Om Bob mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata Om Bob yang Om Bob sampaikan berbeda dengan versinya dengan yang kawan-kawan baca atau pelajari. Om Bob terus terang masih kurang referensinya, hanya sebatas garis besar yang Om Bob sampaikan. Sekali lagi Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya salam udut, salam ngopi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.